Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Fajar Pak Pratama. Nah, di video kali ini saya akan bahas kembali materi tentang networking model. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan nama networking model ini. Nah, di sini saya akan membahas kembali tentang materi tersebut serta akhirnya kita belajar bersama-sama tentang networking model ini. Nah, di video kali ini mungkin saya akan sedikit menjelaskan kembali atau mungkin setidaknya membahas kembali materi-materi yang mungkin teman-teman sudah ketahui dan ini mungkin pertama kali saya pelajari jadi mungkin saya akan ada sedikit keliru atau mungkin salah dalam pelafalan. Jadi kita saling koreksi saja teman-teman. Nah, jika teman-teman ada yang ingin koreksi silahkan tulis di bawah ya. Oke, langsung saja ke materinya. Networking model. Apa itu networking model? Networking model adalah kerangka kerja konseptual atau arsitektur yang mendefinisikan standar bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak jaringan berkomunikasi satu sama lain. Sederhananya, model networking adalah sebuah kerangka kerja konseptual atau cetak biru yang mendefinisikan bagaimana data harus dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain dalam sebuah jaringan komputer. Jadi, eh, networking model itu adalah kerangka kerja yang mengatur proses bagaimana eh, data dalam jaringan komputer itu berhasil terkirim teman-teman gitu. Jadi networking model itu intinya sebuah awalan fondasi awal begitu teman-teman. Nah, jadi mari kita lanjut. Nah, di sini teman-teman ada sedikit definisi dari networking model. Di sini tercantum, daripada membiarkan satu vendor membuat aturan sendiri yang membuat perangkat mereka tidak bisa menyambung dengan merek lain, model networking menetapkan aturan standar agar semua perangkat di seluruh dunia bisa saling berkomunikasi. Nah, teman-teman, jadi di sini tuh networking model tuh ada tuh bukan tanpa ada alasan yang jelas, jadi teman-teman, melainkan, nah di sini ada sebuah sedikit apa ya, kelas balik bagaimana networking model itu bisa terjadi. Nah, di sini dicantumkan model OSI atau Open System Inter Interconnection diciptakan pada akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai solusi atas kekacauan dalam komunikasi jaringan komputer. Nah, teman-teman, pada zaman dahulu itu sebuah perangkat komputer itu tidak bisa terhubung satu sama lain jika merek dari komputernya tuh berbeda teman-teman. Misalnya di sini tuh teman-teman tuh punya merek IBM nih, vendor IBM. Nah, teman-teman tidak akan bisa menghubungkan kepada DEC begitu teman-teman. Harus IBM, IBM dan DEC begitu. Nah, di sini networking model membuat solusi agar semua permasalahan itu dapat terhindarkan. Nah, di sini berhasil terpecahkan oleh networking modern. Nah, di sini yang pertama ada masalah utamanya komunikasi yang tidak kompatibel. Pada awal sejarah jaringan, berbagai perusahaan komputer vendor seperti IBM, DEC, dan lainnya membuat protokol jaringan mereka sendiri. Perangkat buatan vendor A umumnya tidak bisa berkomunikasi dengan perangkat vendor B. Hal ini diciptakan oleh lingkungan jaringan terkotak-kotak, proprietari, dan mempersulit pertukaran data secara global. Nah, di sini seperti yang tadi kata saya bilang, di sini tuh pada masalah utamanya tuh jadi si perangkat A jika dan perangkat B itu memiliki eh, merek yang berbeda itu tidak bisa terhubung teman-teman begitu. Nah, di sini ada kebutuhan akan standarisasi the open concept. ISO menjadi kebutuhan akan standar universal untuk mengatasi ketidakcocokan ini. OSI dirancang sebagai kerangka logika terstruktur yang memungkinkan sistem mandiri apapun vendornya untuk berkomunikasi satu sama lain melalui protokol yang standar. Nah, di sini Aisyah tuh langsung berpikir dan membuat suatu solusi yang berupa OSI yang berhasil membuat suatu landasan atau gerbang awalan menuju kesuksesan. Nah, di sini tuh si Aisyah tuh berhasil menciptakan sebuah OSI dan yang terjadi seperti sekarang ini, berhasil lah si OSI ini, si Aisyah ini dengan membuat sebuah model networking ini, teman-teman. Next. Nah, oke teman-teman, di sini itu adalah gambaran dari before and after model networking. Nah, di sebelah kiri saya itu ada yang disebut chaos networking. Kenapa chaos? Karena dilihat dari gambarnya pun juga itu sudah chaos, teman-teman.
bisa teman-teman lihat di sini aplikasinya di sini, encryption di sini, setting bisa di sini, dan lain-lain tuh. Itu dilihat dari gambarnya juga sudah tidak terstruktur dan tidak rapih teman-teman. Maka di sini juga dituliskan jaringan ini akan sudah dipahami dan diimplementasikan. Ya benar begitu, karena apa? Karena di sini juga sudah tidak terstruktur dengan baik. Sementara di pinggirnya itu ada model networking yang sangat rapih teman-teman. Di sini dinyatakan bahwa jika model networking yang terstruktur baik dengan baik seperti ini, maka ini akan mudah dikelola di tempat yang terstruktur. Setiap komponennya memiliki bahasa yang baik untuk berkomunikasi teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini adalah gambaran dari before dan after dari model networking yang baik, yang buruk, dan ini yang baik. Next. Nah, ke teman-teman, di sini kita masuk ke pengenalan OSI layer. Apa itu OSI layer? Secara umum, terdapat dua jenis model jaringan yang terjadi terstandar dalam dunia IT, model OSI dan model TCP/IP. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengstandarisasi cara komputer berkomunikasi, keduanya memiliki perbedaan dalam jumlah lapisan dan pendekatan praktisnya. Jadi yang pertama di sini ada model OSI atau Open System Interconnection. Model ini memiliki 7 lapisan dan lebih bersifat teoritis. Model OSI disering digunakan sebagai referensi pendidikan untuk memahami bagaimana proses komunikasi data bekerja secara mendalam. Nah, yang kedua, di sini ada model TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Model ini memiliki 4 atau 5 lapisan tergantung versi literaturnya dan merupakan model praktis yang digunakan secara nyata di internet saat ini. Model ini lebih sederhana karena menggabungkan beberapa fungsi lapisan OSI. Jadi teman-teman, bisa kalau bisa dipermudah, jadi OSI itu adalah generasi pertama dan model TCP/IP itu adalah generasi keduanya atau lanjutannya. Jadi OSI ini adalah eh, apa sih jadi model TCP/IP ini adalah generasi selanjutnya dari model OSI ini teman-teman. Nah, sebenarnya kalau OSI ini teman-teman, di sini digunakannya hanya sebagai referensi pendidikan untuk memahami bagaimana proses data bekerja secara mendalam. Nah, kalau model TCP/IP ini teman-teman merupakan model yang sangat praktis dan lebih baru lah teman-teman hitungan. Jadi generasi selanjutnya dari model OSI itu adalah model TCP/IP ini teman-teman, begitu. Oke, kita next. Nah, di sini teman-teman, di sini kita akan masuk ke OSI layer, teman-teman. Walaupun OSI layer itu sepertinya sudah jarang digunakan karena OSI itu generasi sebelumnya dari TCP/IP dan fiturnya itu sedikit kurang banyak dari TCP/IP. Tapi tidak apa-apa karena untuk pembelajaran kita juga harus memahami apa itu OSI layer, teman-teman. Jadi, apa itu OSI layer? OSI layer atau Open System Interconnection adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization, sebagai standar komunikasi data antar komputer yang berbeda vendor. Jadi teman-teman, nah di sini dituliskan juga, bayangkan OSI layer sebagai protokol standar atau aturan main-main agar perangkat dari merek A, laptop Apple, misalnya Apple, bisa menghubungkan dengan perangkat dari merek B, misalnya server Linux. Jadi OSI layer itu teman-teman model awal lah teman-teman, begitulah dari TCP/IP begitu. Jadi itu si OSI layer itu adalah generasi pertama yang berhasil membuat vendor yang berbeda, vendor dari suatu perusahaan yang berbeda menjadi bisa terhubung sama lain, begitu teman-teman. Next. Nah, di sini kita masuk ke pengenalan TCP/IP, teman-teman. TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol adalah sekumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat di internet dan jaringan komputer lainnya. Jika OSI adalah model teoritis, TCP/IP adalah model praktis yang benar-benar kita gunakan setiap hari saat kita browsing, streaming, atau mengirim pesan. Nah, teman-teman, TCP/IP ini adalah generasi selanjutnya dari OSI layer yang lebih modern hitungan teman-teman. Jadi kalau OSI itu adalah teoritis, maka TCP/IP itu adalah yang lebih praktis teman-teman karena lebih banyak fitur dan tentu saja mudah digunakan teman-teman. Begitu. Next. Nah, di sini adalah cara kerja dari TCP/IP teman-teman. Nah, TCP/IP bekerja dengan memecah data menjadi paket-paket kecil, menambahkan alamat IP atau tujuan dan merutekannya melalui jaringan.
TCP/IP memastikan pengiriman dengan menyusun ulang paket di penerima. Sementara IP menangani pengalamatan dan perutean. Proses ini melibatkan 4 lapisan application, transport, internet, dan network access, teman-teman. Nah, di sini ada sedikit gambaran teman-teman dari cara kerja jaringan TCP/IP ini. Yang pertama di sini ada paket data. Di sini si pengirim itu mengirimkan paket data. Nah, di sini isi dari si pengirim ini tuh akan disalurkan menjadi router ke cabang-cabang router, teman-teman. Nah, di sini tuh dipecah-pecah menjadi paket-paket kecil dan melalui 4 lapisan, teman-teman, ya, application, transport, internet, dan network access, teman-teman, sampai ke tujuan terakhirnya itu ya adalah si penerima paket data ini, teman-teman. Oke, next. Nah, teman-teman, di sini adalah sedikit gambaran dari struktur TCP/IP. Sebenarnya, teman-teman, dari struktur TCP/IP model itu sebenarnya ada dua, teman-teman, yaitu yang model yang 5 dan ada yang model 2, teman-teman. Nah, di sini tuh saya menggunakan modelnya tuh hanya menggunakan model 4, yaitu ada application, transport, internet, dan network access. Dan proses itu sebenarnya adalah gabungan dari data link dan fisikal, teman-teman, begitu. Jadi sebenarnya sama saja, tapi ada baiknya kalau yang model 5 itu lebih lebih komplit, tapi hitungnya sama saja itu, teman-teman. Jadi itu sebenarnya ini sama saja. Nah, sementara untuk passing model itu adalah ini generasi pertama, jadi mereka hanya masih menggunakan 7 metode, yaitu yang pertama ada fisika, ada application, presentation, session, transport, network, link, dan fisikal. Kenapa TCP/IP ini hanya 4? Itu karena di TCP itu sudah merangkum dari application, presentation, session menjadi satu, teman-teman. Nah, dan transport dan internet dan network yang berubah menjadi internet, dan data link dan fisikal berubah menjadi network access, begitu, teman-teman. Nah, next di sini, teman-teman, kita sudah masuk ke TCP/IP bagian application layer, teman-teman, atau di sini tuh adalah metode yang pertama, teman-teman. Nah, di sini di application layer adalah lapisan teratas dan dalam model TCP/IP atau layer 4 atau layer 5, tergantung versi yang digunakan. Nah, seperti kata saya tadi, jadi si TCP/IP itu ada dua mode, teman-teman. Ada dua model, itu model keempat dan model kelima, teman-teman. Nah, di sini tergantung teman-teman menggunakannya yang mana, gitu, teman-teman. Nah, di sini karena saya menggunakan yang empat, jadi ini maksudnya yang keempat. Nah, lapisan ini adalah titik di mana programan aplikasi berinteraksi langsung dengan layanan jaringan. Cara kerjanya tuh, teman-teman, jadi begini. Saat mengirim data, misalnya klik kirim pada email, application layer membungkus data tersebut dengan header protokol yang sesuai, misalnya header SMTP atau HTTP. Nah, data tersebut kemudian diturunkan ke transport layer, dipecah menjadi segmen-segmen, proses berlanjut hingga menjadi sinyal fisik yang dikirim melalui kabel atau WiFi. Nah, teman-teman, di sini ada sedikit gambarannya. Jadi begini, teman-teman. Nah, di sini ada URL, misalnya teman-teman tuh mengirimkan HTTPS example atau apa gitu, teman-teman masuk di sini mengirimkan URL. Nah, di sini teman-teman langsung masuk ke browsing. Nah, di browser ini akan memproses komponennya kayak user interface, browser engine, dan rendering engine-nya, JavaScript, dan lain-lain, teman-teman di sini. Setelah di browser diproses, nah langsung ke yang kedua itu akan masuk ke HTTP GET request atau meminta izin, begitu ya, teman-teman. Minta pesan, teman-teman. Nah, di sini web saya pernah akan memproses bagaimana membaca dari koneksinya, membaca HTTP requestnya, dan header dan lain-lainnya, teman-teman. Nah, jika web sudah merespon, teman-teman, beberapa apa set HTTP-nya, beberapa create HTTP-nya, responnya, nah langsung akan masuk ke HTTP respon, teman-teman. Nah, di sini status kodenya apa, teman-teman. Nah, langsung sini masuk lagi kembali ke browser, dan browser akan memproses kembali. Di sini ada URL parsing dan DNS lookup, request connection, TCP/IP, dan HTTP request kembali, dan menunggu proses HTTP respon. Nah, di sini progressive rendering, proses HTTPL, to DOM, proses HTTP, dan lain-lain, dan layout dan lain-lain dan sebagainya, teman-teman. Nah, di sini akan masuk langsung setelah diproses kembali ke browser, akan langsung masuk ke web page, dan di sini akan masuk kembali ke screen final visually. Jadi
Yang pertama tuh kita akan masuk di PC, di visual nih. Kita menuliskan linknya. Di link itu kan akan diproses nih, diproses link. Nah, setelah proses loading akan meminta request ke web, di web yang kita tuju. Misalnya kita mau cari YouTube nih. Nah, si browser itu akan cari YouTube. YouTube itu minta izin ke web. Nah, di web itu akan diproses, diizinin nggak? Nah, misalnya diizinin nih sama si web teh ke HTTP, HTTP ngerespon. Nah, di sini akan diproses lagi oleh browser, dan setelah itu akan masuk ke web page atau ke screen dari layar, teman-teman. Nah, di sini layar ini tuh teman-teman akan muncul apa yang kita cari, begitu teman-teman. Next. Nah, di sini kita masuk ke bagian kedua, lapisan transport layer. Transport layer atau lapisan transport adalah jantung dari model TCP/IP. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengiriman data antar host ujung ke ujung dan memastikan bahwa data sampai ke aplikasi yang tepat di komputer tujuan. Cara kerjanya adalah menerima data dan dari lapisan atas, pecah data dari segmen, terus mengasih kasih nomor urut, lalu mau kasih port mau ke aplikasi mana nih. Nah, langsung kirim ke internet aja untuk dicarikan jalan routing. Nah, jadi si transport layer itu kan satu kan dapat dari application, kan itu akan dapat dari ini nih, dari si ini nih, dari si application layer teh kan akan masuk ke transport. Si transport teh akan nerima nih datanya dari si application. Nah, lalu si application tadi pecah, boom. Nah, kita kasih nomor 1 2 3 4 5. Nah, langsung dikasih kasih port nih, kemana nih kita teh, tujuannya kita teh mau ke mana nih. Nah, gitu udah dikasih tujuan, langsung kirim ke internet layar yang langsung sambil dicariin jalan sama si transport layar ini, teman-teman. Begitu analogi sederhananya, teman-teman. Nah, di sini kita next. Nah, ini adalah TCP dan UDP atau struktur dari si transport layer. Nah, kan kalau si si application layer mah pakai HTTP ya, teman-teman, yang buat HTTP dan sejenisnya. Nah, kalau si TCP dan UDP mah TCP dan UDP. Jadi si transport layer mah pakainya tuh si TCP dan UDP, teman-teman. Nah, si TCP dan UDP itu adalah eh struktur dari si transport layer, teman-teman. Nah, kan kalau si application layer mah si server itu kan pakai HTTP. Nah, kalau si transport layer mah kita pakai TCP dan UDP. Nah, di sini cara kerja dari si UDP itu kita pakai analogi ya, teman-teman, supaya lebih gampang dicerna. Jadi kita tuh awalnya kita kenalan dulu sebelum mengirim data tuh. Jadi cara kerjanya tuh kita tuh harus berkenalan dulu nih sebelum mengirim data. Jadi kita berkenalan dulu dengan kita mau mengirim data ke siapa nih. Misalnya aku dari A ke si B, nah kita kenalan dulu nih si TCP itu dari ke A ke B gitu, supaya kita tuh tahulah kemana tujuan kita untuk mengirim data gitu. Jadi kelebihan si TCP itu tuh dapat data dijamin sampai urut dan tidak ada yang rusak. Kalau ada yang hilang bakal dikirim ulang otomatis. Jadi kalau si TCP itulah data tuh dijamin akan sampai, urutannya sama, gak akan ada yang rusak. Nah, kalau misalnya ada komplain tuh kerusakan tuh bakal diulang lagi sama si TCP ini, teman-teman. Nah, tapi kekurangan dari si TCP itu lebih lambat karena proses pengecekan. Jadi si TCP itu kan sangat teliti banget ya, teman-teman. Jadi sudah itu dicek. Jadi membuat si prosesnya tuh agak lama begitu, teman-teman. Nah, jadi contohnya tuh kan kita kirim file, buka web, kita kirim email gitu ta. Jadi contohnya ini nih, kita tuh kirim file nih, terus buka web atau kirim email. Kayak kan ada proses-prosesnya nih, prosesnya tuh ditungguin dulu tuh ya, karena dicek dulu satu persatu sama si TCP ini, teman-teman, begitu. Nah, yang kedua ini ada UDP atau si cepat nih. Nah, kenapa si cepat? Karena ini si UDP itu cara kerjanya tuh langsung kirim saja tanpa tanya penerima sudah siap atau belum. Jadi si UDP mah kita tuh udah request data nih, langsung aja dikirim, kirim gitu. Jadi gak peduli si penerima tuh emang ada di rumah atau enggak gitu. Jadi asal yang penting kirim sampai ke tujuan, begitu. Nah, kelebihan si UDP itu sangat cepat dan ringan karena tidak ada proses tanya jawab. Jadi si UDP mah set kirim. Jadi yang penting sampailah, begitu, teman-teman. Kekurangannya tuh tidak ada jaminan data sampai, kalau bilang jalannya ya sudah tinggal, ya sudah ditinggal. Jadi gini, teman-teman, kalau si UDP mah
kita nih kita dapat request dari klien, ya udah kita kirimnya, kita akui sebagai pengirimnya tuh gak peduli nih, yang penting kita mah dari kitanya udah ngirim gitu aja gitu teman-teman. Ya jadi kita tidak akan tahu, si pengirim tuh tidak akan kurang peduli lah gitu kepada orang yang menerima datanya begitu teman-teman. Nah di sini ada contohnya tuh karena kita main game online, video call atau streaming bola begitu teman-teman. Karena eh, contohnya tuh miripnya seperti itu teman. Next. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke layer ketiga ya, yaitu TCP/IP atau network layer. Nah, network layer atau sering disebut internet layer dalam model TCP atau IP adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket data dari komputer pengirim ke komputer tujuan, meskipun keduanya berada di jaringan yang berbeda jarak jauh secara sync. Jadi begitu teman-teman. Jadi si network layer itu apa, lapisan yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket. Jadi kalau kita mah kita tuh kan udah minta request dari atas, itu udah di ACC sama yang si transfer layer. Nah, tugas si network itu adalah nge-share ini tujuan-tujuannya nih. Si itu yang ngirim alamatnya teman-teman. Jadi tugas utama si network layer itu adalah addressing atau pemberian alamat. Jadi gitu. Terus deh, jadi addressing sama pemilihan jalur teman-teman. Nah, terus sama pemaketan juga. Kalau kita mah kalau misalnya kita tuh pesan paket ya, kita tuh pesan paket, nah kita tuh di-ACC sama si application. Oh ya, kita kan masuk ke application nih, kita tuh request nih pengen ini. Nah eh ini tuh sama si transfer layer tadi ACC, oke siap bang sana, oke ini mau ini, oke siap kirimkan sama kirimin ya sama si transfer layer teh. Nah sama si network layer teh, karena si itu tugasnya sebagai kurir, bukan kurir sih ya, yang menentuin si kurirnya berangkatnya kemana gitu. Jadi sini teh proses packingnya lah. Jadi sini teh yang ngasih alamatnya kemana, terus milih jalur tercepatnya, terus ngebungkus paketnya juga untuk langsung dikirimin teman-teman. Jadi itu analogi sederhananya. Jadi cara kerja si network layer itu yang pertama itu menerima segmen network layer, menerima segmen dari transport layer di atas. Jadi kita tuh dapat info lah dari si transport layer di atasnya tuh si network itu. Terus yang kedua tuh langsung melakukan pembungkusan encapsulation atau segmen tersebut dibungkus dengan header IP. Di dalam header ini tertulis IP asal dan IP tujuan. Nah, kalau sekarang namanya itu berubah menjadi sebuah paket, teman-teman, begitu. Terus yang ketiga tuh ada pengecekan table routing. Router melihat alamat IP tujuan pada paket tersebut lalu mengecek peta atau routing table untuk menentukan kabel mana yang harus dilewati selanjutnya. Jadi jadi kita kan ternyata ada berbagai macam cabang lah kita bang router. Nah, jadi kita tuh akan nentuin nih mana nih rute yang tercepat nih, misalnya jalan kanan atau jalan kiri. Nah begitu, itu tugas si network teman-teman. Terus yang keempat ada forwarding atau router meneruskan paket tersebut ke router berikutnya ke hop sampai tiba di jaringan tujuan. Nah, yang kelima itu ada pelepasan bungkus di encapsulation di sisi penerima atau klien melepas header dan IP dan menyerahkan isinya kembali ke transport layar. Nah jadi kalau sudah paket itu sudah sampainya ke tujuannya ke si penerima, nanti kita tuh bakal menguliti kembali, mencabut-cabut network layarnya dilepas. Jadi si network layer teh akan melepas IP header IP dan menyerahkan, dan kita tuh akan serahkan kembali tugasnya ke si transport layer begitu teman-teman. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini ada terusan dari network layer yaitu data link dan fisikal. Dalam mode TCP/IP atau versi kelima, data link dan fisikal layer berada posisi paling bawah karena keduanya bekerja sama untuk memindahkan data dari kabel sinyal udara ke udara dan perangkat keras. Jadi begini teman-teman. Jadi si penerima paket dari network layer, si data link itu adalah penerima paket nih teman-teman. Nah, sudah. Jadi sini itu adalah kurir lah teman-teman begitu. Setelah bungkusnya teh kan kan sini teh udah nerima paket dari si network, karena si network kan udah dilepasin lagi nih si IP-nya teh. Nah, posisi itu dibungkus kembali menjadi sebuah frame teman-teman. Nah, langsung ditambahin lagi sama header yang berisi MAC address dan asal tujuannya. Ini mah yang asli, ini yang resminya ta. Nah, langsung ditambahin trailer atau FTS tuh mengecek apakah ada data yang rusak selama pengiriman. Jadi sini teh mengirim apa, pengecekan kembali lah gimana kalau udah sampainya. Jadi itu adalah pengiriman data link. Nah, jadi intinya mah gini teman-teman, jadi si data link itu adalah pengirim
si linknya gitu, pengirim datanya lewat perangkat fisikal. Tapi fisikalnya itu kan kalau fisikal mah tahu lah ya, kalau kayak misalnya kayak kabel yang lain-lain pokoknya mah yang berupa fisik itu berarti fisikal begitu teman-teman. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke encapsulation dan decapsulation. Encapsulation dan decapsulation itu adalah proses bagaimana data dibungkus dan dibuka kembali saat melewati lapisan-lapisan model TCP/IP. Jadi si ini teh adalah proses bagaimana tuh jadi si maaf, encapsulation dan decapsulation adalah proses bagaimana data dibungkus dan dibuka kembali. Jadi situ udah ngebungkus data nih terus dibuka kembali melalui lapisan-lapisan model TCP/IP. Nah, jadi kita bayangkan proses ini seperti mengirim kado melalui ekspedisi. Barang dimasukkan ke kotak, kotak tadi beri alamat, lalu dimasukkan ke truk. Nah, begitu analogi sederhananya. Jadi kita tadi ngasih ngasih kado nih, mengisi kado, kita masukin si kado teh ke wadah, ke kotak, terus kita teh kasih alamatnya, kita teh ke jalan ini, langsung masukkan ke truk, begitu teman-teman. Nah, jadi analogi sederhananya tuh si enkapsulasi adalah yang menulis data. Jadi si enkapsulasi adalah menulis data. Jadi kita masukkan amplopnya segmen, terus menulis alamat di amplop paket lalu masukkannya ke kotak pos frame. Nah, jadi sini tuh adalah tugasnya teh pokoknya mesin itu yang mengirim, tugas pengirimnya gitu. Nah, si dekapsulasi adalah si penerimanya. Si teh yang akan menerima surat dari si enkapsulasi. Jadi akan menerima surat dari kotak pos melalui alamat di amplop dan membuka amplop dan akhirnya membaca isi suratnya. Jadi si dekapsulasi adalah penerima, sementara si ekapsulasi adalah pengirimnya, begitu teman-teman. Analogi sederhananya. Nah, di sini teman-teman adalah sedikit gambaran dari proses TCP tadi teman-teman. Jadi si pengirim akan ngirimin data teman-teman. Nah, langsung dikasih TCP itu sama si transport. Nah, di situ akan kirim ini di tempelan. Terus teh kita sama si network layer teh akan dikasih IP alamat. Nah, udah gini teh langsung ketambahan lagi sama si data link. Si data link teh akan ngasih sama lah pengantar lah gitu teman-teman. Nah, udah masuk ke si receiver atau penerima, si receiver itu si data link itu akan ikut, terus dia akan pergi, lalu si langsung ke sini teh akan yang ketiga teh tinggal tigaan kan langsung kan tadi si IP teh bakal ikut hilang. Nah, setelah masuk ke stage yang kedua, si TCP akan hilang dan sisa hanya si data. Jadi mereka tuh hitungan analoginya itu sebagai pengawal si data agar si data itu berhasil sampai tujuan dengan selamat gitu teman-teman. Nah, di sini ada sedikit tambahan. Jadi TCP sama data itu kalau digabungkan disebutnya segmen. Nah, kalau IP sama data itu adalah packet dan LH data dan LTT adalah sebut frame. Jadi ini figur 1 sampai 13 positif on encryption dan data. Begitu teman-teman. Dan next, oke, alhamdulillah materinya sudah cukup sampai sekian. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatian dan dukungannya. Mohon maaf bila selama penjelasan saya kurang jelas dan ada sedikit keliruan karena di sini saya pun masih belajar ya teman-teman. Jadi mohon teman-teman bisa koreksi di kolom komentar teman-teman. Oke. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.